Acara ini dipersembahkan oleh UGM hanya untuk menunjukkan ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya kok ngotot. Saya menduga mungkin ini kerjasama mau melindungi Pak Jokowi. Kalau misalnya dibuka, apa faedahnya? Beliau akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. UGM salah satunya yang dianggap frontliner, lembaga terpercaya untuk mengungkapkan tentang ijazah ini ternyata tidak juga berani transparan. UGM tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Putusan KIP tidak menyatakan membuka dokumen keseluruhan. Di putusan KIP yaitu memenangkan sebahagian. Sehingga putusan petun itu hanya menegaskan bahwa putusan dari KIP itu tetap dikuatkan. Ini adalah urusan antara Universitas Gadjah Mada dan KIP itu sendiri. Karena dokumen ada di penyidikan ya, dan sekarang sudah masuk ke tingkat persidangan, pada waktu dibuka itu di pengadilan. Dan kalau nanti memang harus dibuka, itu harus dapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dan UGM kalah. Ya, artinya UGM ditolak bandingnya. Ini memalukan sekali. Apa sih susahnya menunjukkan kalau itu memang dia salah satu alumnus yang katanya membanggakan. Kok malah melakukan banding dan ternyata terbukti kalah. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selembar amar putusan menyatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo harus dibuka ke publik. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN menolak keberatan UGM yang enggan menunjukkan ijazah Jokowi. Apakah putusan itu akan mengakhiri perdebatan keaslian ijazah segera? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan langsung narasumber ke depan bersama dengan saya di sini. Anggota tim bongkar ijazah Jokowi Bonjowi, Bung Lukas Luarso. Selamat malam, Bung Lukas. Lama nggak bertemu. Jadi yang menggugat salah satunya Bung Lukas ya? Ya, betul. Oke, nanti kita bisa cerita. Silakan. Ya, sebelah kiri, betul. Pengacara Joko Widodo, Profesor Firman Pangaribuan. Selamat malam, Prof. Firman. Selalu segar nih, Prof. Gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, silakan. Pengamat kebijakan publik, Bung Bonatua Silalahi. Selamat malam, Bung Bona. Ini juga terus melakukan apa? Bukan gugatan istilahnya, di KIP. Betul ya? Orang yang pertama kali membawa kasus ijazah ke KIP. Oke. Orang pertama kali membawa kasus Ijazah ke KIP. ijazah. Iya, ijazah. Dan medannya nggak bisa hilang. Semua data-data di buku ini Ya, ya. berdasarkan putusan KIP. Oke. Nah, dulu kalau Pak Jokowi White Papers edisi 1 berbicara hipotesis ijazah. Itu karya siapa itu? RRT. Oke. Siapa tuh RRT? Edisi 1 ya. Oke. Desmond, Roy sama Tiba. Oke. Kalau yang ini hipotesisnya adalah fotokopi ijazah terlegalisir yang palsu. Oh, ini buku yang terbaru? Iya. Oke. Dari mana ini?
ijazah yang jadi data-datanya diambil dari Putusan KIP semua. fotokopi ijazah legalisir. Ya, terlegalisir Dari ijazah apa tuh? dari KPU, dari Solo, Oke. dari DKI, dari Solo tuh 2004 ya. Ya, 2005, 2005, 2010, Oke. 2012, 2014, 2019. Dikumpulkan ada di sini semua. Iya. Dan kesimpulan apa nanti kita bicara. Oke. Silakan, Baik. ini saya kasih ke Bang Aiman. Baik. Makasih. Bung Bona. Baik, kemudian saya panggilkan Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Selamat malam, Bung Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bung Ade. Pakar telematika yang juga tersangka fitnah ijazah Jokowi yang sekarang mengajukan pra-peradilan keempat. Bung Roy Suryo, mau sampai berapa Bung Roy pra-peradilannya? Ini nggak pernah kayaknya ada satu kasus sampai 4 kali pra-peradilan. Jadi sekarang istilah yang lagi trending tuh propat prapit. Nah, propat. Tapi hari ini kita juga akan menjawab, Mas. Ini saya mau tanya, 4 kali pra-peradilan kayaknya nggak pernah ya sepanjang sejarah. Lah emang nggak pernah dulu KUHP-nya emang nggak memungkinkan. Sekarang? KUHP-nya mau. Jadi kalau ada pengamat hukum yang bilang, Oh, ini karena KUHP baru ini? iya, kalau ada pengamat udah agak tua ya, yang dulu pernah nerobos penyusup itu, ya di salah satu sidang Prapit itu, dia bilang ini baru pertama kalinya, Pak, baca lagi KUHP ya, udah tua nggak baca KUHP gitu ya. Itu. Tapi yang jelas saya ingin jawab tantangan. Katanya Mas Aiman, oh semenjak ada sidang Roy Suryo nggak berani lagi bawa yang namanya ijazah dulu. Nih saya tunjukkan. S3 ya? Ijazah ini tetap bukan. Ini oke. tetap 99,9% palsu. Wah, nanti akan ada detailnya. Itu transkrip nilai siapa itu? Wah, kalau ini transkrip nilai asli ini milik saya. Kalau Kenapa dibawa itu? harus dibawa soalnya yang satu transkrip nilainya nggak jelas IPK-nya berapa. Kalau ini jelas 3,86. Sangat Sombong. memuaskan. Oke. Gak sombong. Ini fakta Mas Ayu. Ya. Saya salaman dulu. Ya, siap Bro. Baik, kita beri tangan untuk narasumber kita dan kita juga akan panggilkan masih dalam perjalanan sepertinya ya. Bung David Pajung, Ketua Umum OL Cipayung Nusantara. Oh ada, Bung David, apa kabar Bung David? Selamat malam Bung David. Silakan Bung David. Saya salaman. Oh salaman boleh. Silakan. Ini luar biasa. Sesuai peribahasa Mas Aiman, sedia pajung sebelum hujan. Oke. Bung Pajung, oke. Dan bersama dengan teman-teman mahasiswa pengacara Roy Suryo, Bung Refli Harun. Selamat malam Bung Refli. Oke. Dan juga praktisi hukum Bung Halim Darmawan. Selamat malam Pak Halim. Sehat selalu. Baik, saya tanyakan dulu soal putusan dari PT UN. Siapa mau menjelaskan? Bung Lukas. Oke, silakan. Jadi apa yang diamanatkan oleh putusan PT UN menurut Bung Lukas? Silakan. Dudukannya nggak apa-apa. Atau gantian. Putusan PT UN dibacakan oleh Majelis Hakim PT UN pada tanggal 30 Juli yang isinya mengabulkan, menolak gugatan banding UGM. Menolak? Keseluruhannya. Menolak apa? Menolak gugatan banding UGM. Oke. Jadi bahkan UGM dihukum untuk membayar biaya perkara 200.000. UGM banding atas apa? UGM melakukan banding karena menolak putusan Komisi Informasi. Yang isinya? Yang isinya mengabulkan sebagian besar permintaan Bon Jovi. Bon Jovi ini bongkar ijazah Jokowi. Jadi kami sekitar bulan Agustus mengirim surat kepada 5 institusi, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo, kemudian UGM, dan kemudian kepolisian untuk memberikan sejumlah dokumen yang kami minta bagi penelitian Bon Jovi untuk mencoba menemukan ada apa dengan kontroversi ijazah ini. Karena terus terang kami tidak seperti yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, kami tidak ingin terjebak dalam perdebatan asli atau palsu, asumtif ya, asli atau palsu. Kita nggak bisa membuktikan asli atau palsu. Oh, ini bedanya ya, Mas Roy kan asli atau palsu, Mas RRT lah waktu itu ya, sekarang tinggal RT. Oke. Nah, kalau Bung Lukas ini bukan soal asli atau palsunya, tapi adalah mau melihat dokumennya. Kita baru bisa melakukan penilaian
itu asli atau palsu setelah memang mendapatkan bukti-bukti otentik dokumen yang bisa diverifikasi. Oke. Jadi setahu saya nih, Roy Suryo itu kan meneliti salinan ijazah yang diposting di X. Punya Dian Sandi, media sosial. betul. Nah, karena memang tidak bisa meneliti jasanya Jokowi. Nah, itu memang tidak memadai lah untuk bisa menilai sesuatu itu asli atau palsu. Maka setelah sekian lama ya, 3 bulan setelah Roy dan kawan-kawan itu meneriakkan ijazah palsu itu, ada yang 99%, kemudian Rismond bilang 1 triliun persen. Kemana dia sekarang? 11.000 triliun dulu katanya. 11 triliun. Kemana dia sekarang? Otaknya sudah dirotasi, sudah jadi zombie. Nah, oke. Jadi intinya kami ingin, kalau saya boleh agak ilmiah, menggunakan paradigma Anthony Giddens. Karena tahun 90-an Anda waktu mahasiswa pernah baca buku The Third Way. Jadi ada jalan ketiga untuk menyelesaikan sengketa perselisihan yang bersifat sentimen, asli atau palsu. Nah, kita Jokowi mencoba mendekati dengan paradigma ketiga. Oke, terlepas asli atau palsu, mari kita tengok apakah ada dokumen-dokumen yang mendukung bahwa ijazah Jokowi didapatkan melalui proses yang benar dan didukung oleh bukti-bukti. Makanya kepada KPU kami minta sekitar 14 dokumen, KPU kali 3 itu. Kemudian kepada UGM kita meminta sekitar 20 dokumen. Kepada kepolisian kita meminta sekitar 8 dokumen. Boleh kita elaborasi. Dokumen 20 dokumen UGM apa aja? Nggak usah sebut semuanya. Di antaranya adalah supaya boleh. saya ambil pertanyaan ya. Oke, boleh. Silakan. Pasti susah menghafalin 20. Ya, 20. Oh. Jadi apa tadi sebelum UGM? KPU minta berapa dokumen? KPU sekitar 14 dokumen. Apa aja? Kalau bayangan saya kan kalau ijazah ya 1 kali kontestasi gitu ya, 1 kali pilkada atau pilpres ya 1 lembar ijazah. Banyak lah, kita riwayat hidup. Legalisir. Oh, oke. Legalisir, detail-detail semua lah. Oke. Nanti kita akan ungkap setelah riset kami ini selesai. Kalau UGM 20 apa aja? 20 yang saya sebut yang penting-penting. Iya. Jadi kita meminta ditunjukkan ijazah asli. Oke. Emang UGM punya ijazah asli kan nggak mungkin dong. Kampus nggak punya ijazah asli dong. Itu kan semacam prosedur yang kita minta sebagai formalitas lah. Oke. Enggak, tapi benar dong. UGM bisa minta kepada pinjam kepada Jokowi. Oh, itu logikanya. Oke. Terus kami juga minta salinan dari ijazah itu. Kalau salinan pasti punya kampus. Oke. Nanti jawabannya akan saya jelaskan. Kemudian ada transkrip nilai. Oke. Ada KRS dan KHS setiap semester. Transkrip nilai itu fotokopi ya? Ya, salinan. Salinan fotokopi. Kampus harusnya punya. Ya. Oke. Kemudian skripsi. Pasti punya. Ya. Surat tugas pembimbing. Iya. Berita acara sidang tugas akhir. Oke. SK yudisium. Bukti pendaftaran. Ntar SK yudisium itu apa? Ya, untuk mengikuti yudisium itu. Kemudian mengikuti sidang skripsi maksudnya? Ya. Oke. Bukan, yudisium itu pengumuman setelah lulus. Oh, kelulusan. Surat keterangan lulus. Ya. Oh, bukti oke. Karena bahasanya beda-beda setiap kampus ya. Saya nggak tahu di UGM namanya yudisium ya. Oke. Kemudian buku wisuda. Kemudian ini yang penting juga, permintaan legalisasi ijazah. Buku wisuda. Setiap kampus pasti punya itu? Mestinya ya. Oke. Jadi permintaan legalisasi ijazah. Apakah ada pihak-pihak yang meminta itu? Kalau ada yang meminta kan pasti permintaannya juga dilengkapi dengan dokumen permintaan. Kan nggak bisa selonong boy aja gitu. Dokumen apa tadi? Dokumen permintaan legalisasi ijazah. Yang sekarang kemudian jadi kontroversial karena ada legalisasi cap UGM tetapi tidak ada tanggalnya. Sebentar, kan kalau kita lulus, kita selalu dikasih yang legalisiran dong, otomatis. Kecuali kalau habis kita memohon lagi kan begitu. Ya asumsinya kan jauh kan dari tahun 85. Harus, siapa tahu ada permohonannya kan. Oke. Itulah problemnya karena tidak ada tanggal kapan itu disahkan. Legalisirannya itu. Tidak lazim. Setahu saya kami punya bukti pembanding setiap legalisasi ijazah pasti ada tanggalnya dan ada kejelasan tanda tangan siapa yang melegalisir. Iya. Kemudian ada permintaan verifikasi ijazah dari eksternal. Ya sebentar, kalau di ijazah yang Anda temukan, kan Anda menemukan ijazah legalisir ya. Pak Jokowi ya, salinan. Jadi legalisir yang difotokopi gitu ya? Ya. Itu fotokopi yang dilegalisir.
Oh berarti asli dong, maksudnya legalisasi asli dong. Ya. Kan ijazah legalisir ya fotokopi yang dilegalisir kan. Betul. Nah itu Anda punya? Punya. Apa yang janggal di situ menurut Anda? Ya itu tadi, cap UGM berbeda, beda tahun, beda warna. Ada yang merah, ada yang biru. Padahal harus sama? Harusnya biru. Kalau menurut ketentuan aturan di administrasi negara, Sekretariat Negara itu biasanya merah itu untuk legalisasi dokumen-dokumen rahasia. Oh, ini ada yang merah? Ya. Harusnya... Dan tidak ada tanggalnya, itu yang paling penting. Jadi kita nggak pernah tahu kapan ijazah itu dilegalisasi. Harusnya biru. Ya, dan apakah ada permintaan? Misalnya waktu itu yang nyalonin PDIP kan? Nah, apakah PDIP pernah mengirim surat untuk meminta legitimasi legalisasi itu? Oke. Dan yang kemudian kita juga tanda tangannya ada? Tanda tangannya ada. Siapa yang menandatangani? Dekan? Dekan Kehutanan. Waktu itu kapan kita nggak tahu. Ya. Jadi kita juga meminta beberapa standar operasional prosedur mengenai SOP, dan itu mungkin tidak terlalu penting untuk dirinci. Tapi intinya bahwa UGM dalam hal ini PPID-nya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, itu dalam melakukan kerja-kerja administrasi itu punya SOP. Jadi tidak out of the blue, tidak asal ngasih legalisasi dan sebagainya. Jadi ada mestinya perguruan tinggi, asumsi kita harusnya ada SOP itu, juklak juknis. Itu beberapa yang kami minta. Oke, dan itu semua Anda belum dapatkan satu pun? Nah, yang menarik dari UGM waktu itu tidak memberikan satu lembar pun ijazah, tapi hanya memberikan surat yang menjawab permintaan kami dengan 3 hal. 1, dokumen tidak ada dalam kekuasaan UGM. Semuanya? Nah, itu maksudnya ijazah misalnya. Oke, ijazah asli. Ya. Masuk akal. Misalnya itu. Nah, yang kedua, dokumen tidak ada dalam penguasaan kami. Karena diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya, untuk proses hukum. Dokumen yang dimaksud apa? Ya banyak, hampir semuanya yang... Oh, semuanya diserahkan menurut UGM? Bahkan UGM nanti menyerahkan... Kami seringkali mengundang UGM, tapi UGM selalu memberikan jawaban bahwa sudah cukup pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rektor OVA. Ini sebenarnya forum ini ya Mas Aiman, itu sebenarnya harus mengundang UGM. Karena ini perdebatan tentang pengadilan administratif, pengadilan sidang dokumen informasi. Dan kita akan terus mencoba untuk menghubungi UGM terkait ini sepanjang acara pada malam hari ini. Dan tolong diskusi kita ini serius, tidak dijadikan media sirkus ya. Media sirkus itu artinya untuk gaduh, hanya untuk soal persekusi, pencemaran nama baik. Itu kalau mau sidang yang lain. Diskusi yang lain. Diskusi sekarang nanti fokus pada bagaimana upaya melacak otentikasi ijazah UGM. Jadi dari semua list yang daftar yang Anda mintakan itu, tidak satu pun Anda mendapatkan? UGM tidak memberikan 1 lembar pun, dan yang ketiga tadi kan ada 2. Dokumen tidak ada dalam tidak ada di kekuasaan UGM. Yang kedua yang ketiga tidak dimiliki UGM. Nah, karena menolak memberikan tidak satu pun diberikan, nah, kemudian proses berikutnya, prosedur menggugat ke Komisi Informasi adalah kami menggugat ke Komisi Informasi. Nah, kita menggugat ke Komisi Informasi mulai bulan Oktober, sidang selama hampir 6 bulan. Akhirnya Komisi Informasi memenangkan kami. Yang isinya adalah mengabulkan sebagian besar permintaan kami. Yang tidak dikabulkan misalnya informasi-informasi pribadi, misalnya catatan kesehatan, catatan kekayaan, itu bukan yang tidak relevan. Yang dikabulkan diantaranya? Tidak satu pun. Yang dikabulkan? Semuanya, hampir semuanya. Dikabulkan. Misalnya apa? Yang menurut Anda paling penting? Salinan ijazah. Salinan ijazah dari UGM. Salinan ijazah, salinan KRS, salinan KHS, SK Yudisium dan selanjutnya. Salinan ijazah, salinan kartu hasil studi, dan salinan SK Yudisium, salinan SK Yudisium, dan yang lain-lain itu tadi. Dan itu amanat dari putusan ya? Komisi Informasi Publik Pusat. Nah, lalu kemudian
dilakukanlah gugatan ke PT UN, betul? Nah, atas putusan itu yang menarik adalah KPU menerima langsung putusan itu. Walaupun di sidang kita berdebat, ada mediasi dan macam-macam, mediasi tidak bisa disepakati, tapi begitu diputuskan, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo dalam waktu seminggu langsung memberikan semua dokumen yang kami minta. Termasuk kami mempunyai 3 rangkap salinan-salinan ijazah. Jadi lengkap ijazah legalisir ya? Ya. Termasuk legalisir yang tidak ada tanggalnya itu. Iya, dari Solo, kemudian Jakarta, Pusat. Ya. Jadi, semuanya lengkap. Disitulah kemudian Anda menemukan hal-hal yang ganjil. Belakangan kita bicara soal hal ganjil, tapi bicara dokumen dulu. Inkonsistensi banyak sampai hal-hal yang sepele aja lah. Misalnya menyangkut riwayat hidup. Jadi riwayat hidup Jokowi untuk dikasih juga oleh KPU tuh. Ya. Pokoknya hampir semua dokumen administratif ketika Jokowi mengajukan itu hampir semuanya diberikan ke kami. Lalu nanti kita bicara di segmen selanjutnya apa yang janggal dari situ, silakan. Tapi saya tanya dulu. Dari situ kemudian mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, UGM tidak menerima putusan Komisi Informasi itu, dan catatan saya bahkan UGM bukan hanya tidak menerima, tetapi juga mempersoalkan Komisi Informasi itu sendiri. Jadi Komisi Informasi dianggap inkonsisten karena misalnya hanya karena wording putusan Komisi Informasi mengabulkan sebagian. Gitu. Jadi padahal itu jelas dalam perdebatan. Sebagian itu untuk hal-hal yang sensitif soal pribadi memang kita juga tidak perlu. Kita tidak perlu catatan kesehatan apakah Jokowi punya penyakit gula, punya stroke dan sebagainya. Itu nggak perlu kita. Tapi yang catatan dokumen-dokumen penting soal studi dia di UGM itu yang kami minta yang dibuka itu. Nah, UGM setelah kalah di PT UN masih punya kesempatan untuk mengulur waktu. Jadi UGM harus memutuskan apakah akan mau kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum sampai situ. Jadi begini, putusan KIP itu mengamanatkan agar UGM membuka apa yang diminta oleh penggugat, dalam hal ini adalah Anda. Di antaranya tadi adalah KHS, kartu hasil studi, salinan ijazah, kartu rencana studi, bahkan KRS dan seterusnya harusnya UGM punya. UGM menolak, kurang lebih begitulah ya. Lalu kemudian Anda gugat itu di PT UN. Bukan, yang membanding. Jadi UGM melakukan gugatan banding karena menolak putusan Komisi Informasi. Jadi putusan KIP tadi dilakukan banding di PT UN. Karena menurut UGM tidak seperti yang dia. Ternyata hasil banding di PT UN kalah lagi. UGM, seluruh bandingnya UGM itu ditolak oleh PT UN. Yang artinya kembali ke putusan KIP. Yang harus menguatkan putusan KIP. Jadi sudah ada putusan inkrah dari inkrah, betul ya saya katakan. PT UN yang kemudian menguatkan putusan KIP yang harus membuka itu. Makanya Anda pede bahwa ijazah Pak Jokowi harus dibuka itu. Dan memang semestinya begitu. Tapi UGM kalau masih menolak membuka, dia masih punya satu kesempatan kasasi ke Mahkamah Agung. Tanggal 18 ini harus memutuskan, kemudian harus menyerahkan dokumen kenapa dia menolak. Kemudian Mahkamah Agung akan memutuskan dalam waktu 30 hari kerja apakah juga menguatkan putusan Komisi Informasi atau mengabulkan UGM. Kalau isinya sama dengan banding tadi, menolak seluruh gugatan UGM, maka artinya apa? Ya UGM harus menyerahkan dokumen. Kalau nggak mau juga? UGM dapat dihukum kalau tidak salah. Jadi dapat dihukum? Ya karena entah pejabat PPID-nya atau pejabat yang terkait. Pidana maksudnya? Ya. Dihukum pidana? Yang 1 tahun. Kemudian atau penjara 1 tahun? Kalau tidak melaksanakan putusan PT UN itu. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.